Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang holiday detector test. Holiday detector test. Holiday detector test adalah metode uji non-destruktif atau tidak merusak benda yang diterapkan pada lapisan pelindung untuk mendeteksi diskontinuitas yang tidak dapat diterima seperti lubang kecil dan rongga. Tes ini membutuhkan arus listrik yang digunakan untuk menemukan diskontinuitas lapisan film yang tidak terlihat. Alat uji tester adalah tes non-destruktif, dilakukan pada lapisan seperti lapisan waterproofing, karet pada beton, di mana lubang melalui lapisan yang terdeteksi oleh pembentukan sebuah rangkaian listrik di daerah-daerah di mana ada lapisan cukup untuk menahan muatan listrik. Anak saya ngamen. Bagian-bagian detektor tes. Yang pertama adalah voltage kalkulator. Secara otomatis mengatur tegangan yang benar dari nilai ketebalan lapisan. Tidak perlu melihat tabel secara manual, masukkan standar uji dan ketebalan lapisan, dan pengukur akan secara otomatis memprogram tegangan yang benar. Yang kedua adalah adjustable voltage. Tidak perlu obeng 0,5 kV sampai 1 kV dalam 50 V langkah. 1 kV hingga 30 kV dalam 1000 volt langkah. Sensitivitas terhadap arus dapat diatur secara manual atau secara otomatis disesuaikan oleh pengukur untuk pelapis sebagai konduktif. Yang ketiga adalah internal voltmeter atau chip tester. Pastikan tegangan uji sama dengan tegangan yang dipilih. Sistem loop tertutup memastikan bahwa tegangan uji yang dihasilkan diukur secara akurat dan terus-menerus dikendalikan terlepas dari kondisi iklim. Yang keempat adalah interchangeable probe handle. Tersedia dari 5 kV, 15 kV, dan 30 kV DC, dan DC versi continue. Yang kelima adalah audible and visual alarm. Alarm visual deteksi. LED terang pada gagang serta alarm yang terdengar keras dengan jelas menunjukkan apakah pengukur menyala, merah, dan ketika percikan terdeteksi biru. Baterai pack dapat diisi ulang di dalam atau di luar tolak ukur untuk penggunaan berkelanjutan. Baterai terisi penuh dalam waktu 4 jam dan menyediakan hingga 40 jam penggunaan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu Universal Probe Adapter, memungkinkan Elcometer 266 untuk bekerja dengan semua aksesori holiday detector. Screen display, layar besar, lampu latar memungkinkan tampilan yang mudah dibaca, bahkan di lingkungan yang gelap saat cacat terdeteksi. Lampu latar juga berkedip. Second hand grip, gagang untuk tangan kedua opsional dirancang untuk penggunaan dua tangan tanpa mengurangi keamanannya, ideal untuk menguji pipa dan lantai tangki. Prinsip kerja holiday detector test. Prinsip holiday detector test mengalirkan arus energi listrik pada material yang telah di-coating baik baru atau lama, di mana alat tersebut akan berbunyi atau memberi sinyal apabila ada lubang kecil atau pinhole pada coating baik baru atau lama. Untuk coating baru biasanya berupa bubble atau prioritas. Oke, selanjutnya masuk ke macam-macam holiday detector test. Di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama ada teknik ketegangan tinggi. Alat-alatnya ada Elcometer 280 pulse DC holiday detector,
ada Elcometer 266 holiday detector, dan ada Elcometer 236 holiday detector. Nah, di sini tegangan tinggi atau teknik porositas dapat digunakan untuk menguji pelapis tebal 25 mm atau 1 inch. Dan ideal untuk memeriksa saluran pipa dan pelapis lainnya. Elcometer 280 adalah detektor kebocoran lapisan pipa tongkat yang telah dirancang untuk membuat deteksi kebocoran lapisan tegangan tinggi yang lebih aman, lebih mudah, dan lebih dapat diandalkan. Lalu ada Elcometer 280 ini menggunakan teknik tegangan tinggi untuk mendeteksi kebocoran dalam pelapisan, bahkan jika pelapisannya lembab, kotor, atau sedikit konduktif. Dilengkapi saklar pengaman 2 tahap, LED terang, dan icon layar menandakan saat tegangan tinggi menyala, hingga ribbing yang diperluas untuk melindungi penggunaan dari percikan-percikan. Alat ini menetapkan standar untuk keamanan pengukuran tegangan tinggi. Teknik ini sangat cocok untuk menemukan jenis cacat yang dijelaskan di atas, meskipun perawatan diperlukan pada lapisan yang sangat tipis. Lalu untuk metode yang kedua yaitu pinhole detection atau deteksi lubang jarum UV. Di sini sinar UV dapat digunakan sebagai metode cepat dan murah untuk mendeteksi lubang kecil pada pelapis. Lapisan dasar yang mengandung aditif pendar UV diterapkan. Saat senter UV menyinari lapisan, area di mana lapisan dasar tidak tertutup berpendar, dapat mengidentifikasi lokasi lubang jarum. Analisa hasil pengujian. Analisa permalahan. Cat, coating, dan lining harus diaplikasikan sebagai continuous film agar dapat menjalankan fungsi persis seperti apa yang kita inginkan. Beberapa kegagalan dapat disebabkan oleh diskontinuitas seperti pinhole, void, retakan, area dengan ketebalan film kering yang rendah, inklusi, dan juga kontaminasi berlebihan pada cat. Beberapa kecacatan ini tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, tapi dapat kita temukan dengan menggunakan alat holiday detector. Pengujian holiday detector ini biasanya akan diterapkan pada sistem pelapisan pada sebuah benda, yang mana alat ini sudah dirancang khusus untuk layanan kritis seperti proses pencelupan atau kimiawi. Metode pada alat holiday detector. Setelah cat, coating, ataupun pelapis lainnya sudah benar-benar menempel pada permukaan benda, setelah itu cat dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan alat holiday detector. Ada dua macam metode yang digunakan dalam pengujian holiday detector ini. Yang pertama adalah metode wet sponge atau sponge basah, sementara metode kedua adalah metode yang paling sering digunakan, biasa disebut dengan metode high voltage DC method atau metode DC tegangan tinggi. Sangat penting bahwa pemilihan pada metode pengujian ini harus dipilih bersamaan dengan tegangan pada benda yang akan dilakukan pengujian. Biasanya dalam dunia perindustrian akan menggunakan alat dengan 4 volt per mikron pada bahan uji. Misalnya ketebalan lapisan yang diterapkan pada film kering memiliki ketebalan 1 mm atau 1000 mikron, maka akan dilakukan pengujian pada 4 kV atau 1000 mikron kali 4 volt. Kecepatan pengujian juga sangat penting. Rata-rata pengujian yang dilakukan akan selesai dalam waktu 0,3 meter per sekon. Wet sponge method atau pendeteksian tegangan rendah. Untuk tegangan rendah biasanya berkisar 9 volt, yang mana ini akan diterapkan pada spons lembab. Setelah itu spons akan diterapkan pada lapisan yang mengalami kerusakan seperti pinhole. Setelah itu, cairan akan menembus ke substrat dan melakukan penyelesaian pada sirkuit listrik dan akan memicu alarm yang dapat didengar. Setelah itu, alarm pada alat akan berkedip. Metode ini digunakan biasanya pada ketebalan film kering kurang dari 200 mikron. Spark testing metode DC pada tegangan tinggi. Untuk metode tegangan tinggi DC ini akan digunakan minimum pada 1 kV atau 1000 volt.
dengan menggunakan probe tertentu. Biasanya pengujian ini akan menggunakan jenis sikat drum atau drum brush atau circular brush dengan menerapkannya pada permukaan yang sudah dicat atau dilakukan pelapisan. Dan jika permukaan pada benda terdapat pinhole, lubang, retakan, inklusi, dan kerusakan lainnya, maka alat akan memicu alarm, dan jika pada tegangan yang tinggi, maka akan terlihat beberapa percikan pada permukaan. Pengujian holiday detector dengan tegangan ini akan menyebabkan udara melingkar di sekitar media uji dan menghantarkan listrik atau memecahkan celah udara selama dilakukan pengujian. Kelebihan dan kekurangan holiday detector. Kelebihannya, pertama, dapat mengetahui letak persis pada material yang terdapat porositas. Yang kedua, dapat mendeteksi lokasi titik hole yang kecil pada material. Yang ketiga, mengetahui secara persis ketidakpadatan pada lapisan. Yang keempat, menjaga dan merawat hasil dari coating secara berkala. Yang kelima, melakukan tindakan cepat perbaikan pada coating yang rusak tersebut. Yang keenam, menghemat biaya dari anggaran perbaikan total. Yang ketujuh, sesuai dengan standar dari coating yang ditentukan tersebut. Sedangkan kekurangannya yaitu proses pengecekan yang menggunakan kuas memakan waktu yang lumayan lama pada material yang besar. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.